Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Maftuhul Production. Hari ini akan menyampaikan tentang pembelajaran berkenaan dengan ilmu mawaris. Kemarin kita sudah sampai part 1 ya. Part 1 kemarin terakhir kita sampai pada Dawil Furuj atau Furudul Muqaddara ya. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu atau disebut dengan Furudul Muqaddara. Adapun bagian-bagian waris yang telah ditentukan oleh Al-Quran adalah setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3, dan seperenam. Ini adalah bagian yang telah ditentukan. Jumlahnya ada 7, setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Sementara ada bagian lagi yang disebut dengan asoba, selain dari Dawil Furuj ya. Asoba itu namanya sisa. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut asoba. Tapi dalam bahasa bahasa familiarnya adalah sisa dari pembagian yang telah dibagikan kepada Dawil Furuj atau yang telah ditentukan tadi. Oke, hari ini saya akan mengulang lagi bagian-bagian yang mendapatkan Dawil Furuj itu siapa saja supaya kita lebih paham dan lebih hafal, lebih mengerti lagi, karena memang bagian ini harus dihafalkan, harus dipahami. Nanti kalau nggak dipahami nanti nggak bisa masuk ke bagian-bagian selanjutnya, karena ini adalah bagian penting yang harus dimengerti bagi kita semua. Yang pertama adalah ahli waris yang mendapatkan setengah ya. Jadi setengah itu berarti ya ibaratnya roti setengah, berarti dia mendapatkan lumayan besar. Jadi istilah setengah, seperempat, sepertiga itu semakin kecil dia semakin mendapat besar. Jadi setengah sampai seperdelapan itu lebih besar mana? Nah, dari segi angka lebih besar seperdelapan, tapi dari segi pembagian dia lebih banyak, dia mendapatkan setengah daripada seperdelapan. Oke, sekarang ahli waris yang mendapatkan setengah, yang pertama adalah anak perempuan ya. Anak perempuan apabila sendirian. Jadi kalau dia tunggal, dia hanya anak satu-satunya itu, maka dia mendapatkan setengah. Terus saudara perempuan tunggal yang sekandung ya. Jadi saudara perempuan tunggal sekandung ini mendapatkan setengah, asalkan dia itu tunggal, tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Terus cucu perempuan jika tidak ada anak perempuan. Terus suami jika tidak ada anak atau cucu. Jadi kalau ada orang suami istri menikah tapi dia nggak punya keturunan, sementara istrinya meninggal dunia, maka suami ini kalau tidak punya anak berarti dia posisinya mendapatkan setengah. Sekarang seperempat. Jadi kalau suami tadi kalau tidak ada anak mendapatkan setengah, tapi kalau dia punya anak laki-laki atau cucu ya, maka status suami ini mendapatkan seperempat. Jadi dia berkurang dari pembagiannya, tapi dari segi angka memang dia besar seperempat, tapi dari pembagian dia berkurang. Terus istri itu jika tidak ada anak atau cucu. Jadi istri kalau dia itu tidak ada anak, tidak ada cucu, maka dia mendapatkan seperempat. Tapi sebaliknya kalau ada anak bagaimana? Maka ahli waris yang mendapatkan seperdelapan hanya satu orang, yaitu istri. Jadi kalau istri itu kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, maka dia mendapatkan seperempat. Tapi kalau punya anak mendapatkan seperdelapan. Nah, terus ahli waris yang mendapatkan 2/3. Siapa saja itu? Nah, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau tadi anak perempuannya dia itu tunggal, dia mendapatkan setengah. Tapi kalau dia punya saudara lagi, saudara tentunya perempuan ini, maka dia mendapatkan 2/3. Syaratnya pun tidak ada laki-laki, dia hanya posisinya berdua atau lebih ya. Terus 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, mendapatkan 2/3. Terus 2 saudara perempuan atau lebih yang sekandung ya. Jadi perlu kami sampaikan ya. Jadi saudara laki-laki maupun saudara perempuan itu dia mendapatkan warisan asalkan dia tidak terhijab atau terhalang ya, tidak terhalang. Tetapi kalau dia terhalang maka dia nggak dapatkan warisan. Sementara yang menghalangi saudara itu adalah siapa? Ayah dan anak ya. Terus 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seayah jika tidak ada saudara perempuan yang sekandung. Terus ahli waris yang mendapatkan sepertiga, ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada saudara. Jadi kalau ibunya itu kok hanya punya anak satu, sementara anaknya ini meninggal dunia tapi tidak punya saudara, maka ibu ini
mendapatkan sepertiga. Sementara 2 orang saudara terlebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Terus ahli waris yang mendapatkan 1/6. Tadi ibu mendapatkan sepertiga asalkan tidak ada anak ya atau cucu dari anak laki atau saudara. Tapi kalau dia punya anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/6. Yang kedua adalah ayah. Ayah ini jika meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Ya, jadi ayah mendapatkan 1/6. Tapi kalau tidak ada laki-laki, tidak ada cucu, maka dia mendapatkan asobah, ya, sisa ya. Terus nenek jika meninggal sudah tidak ada ibu, ya, nenek mendapatkan 1/6 itu asalkan tidak ada ibu. Tapi kalau ada ibu, maka nenek ini statusnya adalah terhalang atau mahjub, ya. Terus cucu perempuan dari biak anak laki-laki, baik sendirian atau lebih jika bersama anak perempuan, 1/6. Sekarang hijab. Apa itu hijab? Hijab adalah dinding yang menghalangi untuk mendapatkan warisan bagi sebagian ahli waris karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Nah, hijab ada 2, hijab nukson dan hijab firman. Hijab nukson itu apa? Hijab ini terhalang tapi hanya mengurangi bagian. Jadi contohnya tadi, suami tadi itu mendapatkan setengah bagian kalau tidak ada anak atau cucu. Tapi kalau ada anak, maka dia mendapatkan 1/4 bagian. Sama istri mendapatkan tadi berapa paling besar bagiannya? 1/4, itu pun kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, dia mendapatkan 1/8. Jadi dia terhalangnya itu tetap mendapatkan warisan tapi berkurang. Berbeda dengan hijab firman. Kalau hijab firman itu adalah menghalangi untuk dapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat. Contohnya adalah gini. Kakek itu tidak dapat warisan karena ada bapak. Ingat ya, kalau di situ masih ada bapak, artinya masih ada anaknya kakek ini, maka kakek terhalang untuk mendapatkan warisan. Cucu laki-laki tidak dapat warisan karena ada anak laki-laki. Selama ada, nanti cucu ini berarti kan anaknya anak laki-laki ini. Berarti selama ada ayahnya di situ, maka anak atau cucu ini tidak dapat warisan karena terhalang oleh ayahnya atau anak laki-laki dari yang meninggal dunia. Terus nenek tidak dapat warisan karena ada ibu. Jadi nenek itu terhalang oleh ibu. Nah, saudara kandung tidak dapat karena ada anak laki-laki dan bapak. Jadi saudara kandung tadi ya, bisa laki-laki maupun perempuan, itu dia asal mendapatkan warisan asalkan tidak ada anak dan bapak, anak laki-laki maupun bapak. Nah, jadi kalau masih ada anak laki-laki, ada anak bapak, maka dia terhalang tidak mendapatkan warisan. Sementara saudara laki-laki sebapak tidak dapat warisan karena ada apa? Tambah lagi. Kalau saudara kandung tadi kan tidak ada anak laki-laki dan bapak. Kalau saudara sebapak saja, berarti harus tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Kok satu masing-masing ini kok ada? Berarti saudara laki-laki sebapak terhalang mendapatkan warisan. Jadi gambarannya seperti ini contohnya. Jadi gini, suami mendapatkan setengah. Ya, suami mendapatkan setengah ya tadi ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, dia mendapatkan 1/4. Ya. Nah, bagiannya adalah menjadi setengah. Menjadi 1/4 karena ada anak laki-laki. Itu namanya hijab nukson. Terus istri mendapatkan 1/4. Ini contoh ini ada kasus ada suami meninggal dunia, seorang meninggal dunia meninggalkan istri ibu bapak. Ya. Ya, maka kalau istri ada anak laki-laki maupun perempuan atau cucu, maka dia mendapatkan 1/8. Contohnya adalah hijab nukson. Ya. Kalau hijab firman, contohnya gini. Kakek tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada bapak. Berarti masih ada anaknya ini berarti ya. Cucu laki-laki tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki. Nenek tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada ibu. Saudara laki-laki kandung tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki dan bapak. Nah, saudara laki-laki bapak tidak akan mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung. Artinya masih hidup ya ini ya, bukan artinya di sini adalah masih adanya berarti dia masih hidup. Ya. Oke. Contoh adalah hijab firman. Sekarang
bagian asobah. Jadi asobah itu orang yang tidak mendapatkan bagian tertentu tadi ya, setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, 2/6, 1/8 atau 7 ya tadi ya. Maka selain daiwul furud tadi disebut dengan asobah, yaitu orang yang tidak mendapatkan bagian tertentu. Siapakah saja itu? Yang pertama adalah asobah bin nafsi, yaitu dengan sendirinya otomatis. Jadi selama dia ada itu, dia otomatis mendapatkan sisa terus. Contohnya ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki selamanya mendapatkan sisa. Ya, terus cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Jadi cucu laki-laki statusnya mendapatkan sisa karena tidak ada bagian yang disebutkan tadi. Ayah tadi bisa bisa mendapatkan bisa mendapatkan 1/6, dan ayah juga bisa mendapatkan asobah. Jadi ayah mendapatkan asobah itu kalau tidak ada anak laki-laki, dia mendapatkan asobah. Terus kakek dari garis ayah ke atas ya, dia juga posisinya asobah. Tadi kakek mendapatkan warisan selama tidak ada bapak atau ayah ya. Kalau ada ayah bapak maka kakek terhalang. Saudara laki-laki kandung statusnya dia mendapatkan mendapatkan asobah. Saudara laki-laki seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung sampai ke bawah, jadi asobah bin nafsi ini rata-rata laki-laki semua. Ini anak laki-laki, saudara laki-laki saya sampai ke bawah, paman kandung, paman saya, anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah, anak laki-laki paman saya sampai ke bawah, laki-laki yang memedahkan yang meninggal. Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ini ada tadi asobah bin nafsi ya, dengan sendirinya, dia itu tidak usah membutuhkan orang lain, otomatis kalau dia ada masih dia posisinya mendapatkan sisa atau asobah. Ada yang namanya asobah bil ghair, dia mendapatkan sisa karena berkumpul dengan saudaranya. Karena ada ini maka dia mendapatkan asobah. Siapakah itu? Yang pertama adalah anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Tadi tak jelaskan. Anak perempuan itu kalau tunggal dia mendapatkan setengah. Ingat-ingat ya. Tapi kalau anak perempuan itu lebih dari 1, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, 4 anak perempuan, tunggal, artinya tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudaranya, maka dia mendapatkan 2/3. Tapi kalau ada anak perempuan 1 atau lebih, kok di situ ada anak laki-laki, artinya saudara laki-lakinya ini atau cucu laki-laki, maka anak perempuan ini menjadi asobah. Ibaratnya dia ikut pada anak atau saudara laki-lakinya tadi, anak laki-lakinya ini. Terus cucu perempuan bersama cucu laki-laki, ya. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Ada namanya asobah mal ghair, menjadi asobah bersama orang lain. Ya. Saudara perempuan kandung bila ahli warisnya saudara perempuan sekandung dan anak seorang atau lebih, atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan. Nah, jadi saudara perempuan kandung ini bisa mendapatkan asobah asalkan apa? Ada ahli waris saudara perempuan sekandung, ada anak perempuan atau lebih, atau saudara perempuan sekandung atau cucu perempuan. Saudara perempuan sebapak dia juga mendapatkan asobah asalkan apabila ahli warisnya saudara perempuan sebapak dan anak perempuan seorang atau lebih. Ya. Sekarang contoh pembagian warisannya. Hari ini saya akan memberikan ilustrasi contoh supaya kita bisa paham lagi secara bagian-bagian yang harus kita pahami, harus kita mengerti, karena ini adalah memang penting. Kalau tidak bisa tahu ya kita nggak bisa masuk ke materi selanjutnya ya. Contohnya adalah sini. Contoh 1, seorang wafat dan meninggalkan istri, anak perempuan, ayah dan ibu. Maka pembagiannya adalah ya, sekarang kita akan melihat dulu apakah istri, anak perempuan, ayah dan ibu ini semuanya mendapatkan warisan. Ini kategori orang yang tidak bisa terhalang ya. Istri nggak bisa terhalang, anak perempuan nggak bisa terhalang, ayah dan ibu nggak bisa terhalang. Oke. Sekarang bagiannya siapa aja? Kita tulis istri, anak perempuan, ibu, ayah. Sekarang istri bagiannya berapa? Tadi istri itu mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8 kok nggak 1/4? Karena ada anak. Tadi syaratkan istri mendapatkan 1/8 kalau ada anak perempuan maupun ada anak perempuan atau laki-laki atau cucu. Kalau tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/4. Anak perempuan mendapat berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena dia tunggal. Ibu mendapatkan 1/6 ya. Ayah mendapatkan asobah. Kenapa mendapatkan asobah? Karena tidak ada anak laki
laki-laki, maka dia mendapatkan asobah. Kalau ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6. Oke, ini adalah contoh pembagian dawil furuj ya. Nah, sekarang contoh 2. Ada seorang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya adalah bapak, ibu, suami, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing ahli waris? Kita tulis dulu. Bapak tidak terhalang ya, ibu tidak terhalang, suami tidak terhalang, 2 anak laki-laki, anak perempuan juga tidak terhalang, karena ini adalah memang yang ahli waris yang sangat dekat, maka dia posisinya nggak akan terhalang. Bapak mendapat berapa? Bapak mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki mendapatkan asobah. Ibu mendapatkan 1/6 ya. Tadi kalau ibu tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/3. Tapi kalau ada anak maka mendapatkan 1/6. Suami mendapatkan berapa? Suami mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak maka dia mendapatkan berapa tadi suami? Mendapatkan setengah. Iya. Tidak ada laki-laki atau perempuan maupun cucu. Anak laki-laki dan anak perempuan ini asobah. Jadi anak perempuan ini kalau dia tunggal maka dia mendapatkan setengah, tapi karena dia berkumpul dengan anak laki-laki maka mendapatkan asobah bil ghair, yaitu dia mendapatkan asobah gara-gara kumpul dengan anak laki-laki. Terus contoh 3, Pak Yumna meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu, ayah, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan 3 saudara laki-laki. Kita tulis dulu. Istri mendapatkan berapa? Iya, cerdas, 1/8 ya, karena dia ada anak. Ibu mendapatkan berapa? 1/6 karena ada anak. Kalau tidak ada anak mendapatkan 1/3. Ayah mendapatkan berapa? 1/6 karena ada anak. Kalau tidak ada anak laki-laki maka dia mendapatkan asobah. Posisi anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan asobah bin nafsi, asobah bil ghair. Jadi anak laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuannya asobah bil ghair ya. Sementara saudara laki-lakinya terhalang. Kenapa terhalang? Karena ada ayah. Saudara laki-laki ini terhalang oleh ayah maupun anak. Jadi kalau ayahnya nggak ada, masih ada anak, maka saudara laki-laki pun juga terhalang. Contoh 4. Seorang wafat dan meninggalkan 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki, ayah, ibu, dan 3 saudara kandung laki. Maka pembagiannya adalah sebagai berikut. Ada ayah, ada ibu, 3 saudara laki-laki, 2 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Oke. Ayah mendapatkan salah ya. Ayah mendapatkan 1/6 berapa? 1/6 ya, bukan 1/8 ya. Ibu mendapatkan 1/6. 3 saudara laki-laki mendapatkan. Nah, saudara laki-laki terhalang oleh ayah. 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuan asobah bil ghair atau mendapatkan sisa. Oke. Contoh 4. Seorang wafat meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, saudara laki-laki si ibu dan nenek, maka pembagiannya sebagai berikut. Ayah mendapatkan 1/6 ya, karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki mendapatkan asobah. Ibu mendapatkan 1/6 ya. 3 saudara laki-laki makjub, 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuan asobah bil ghair. Tadi sama dengan contoh yang atas ya, untuk membetulkan tadi kan 1/8, sekarang 1/6. Contoh 5. Seorang wafat meninggalkan suami, saudara kandung perempuan, 2 saudara laki-laki si ibu dan nenek, maka pembagiannya adalah suami. Suami mendapatkan setengah. Kenapa mendapatkan setengah? Karena dia tidak ada anak maupun cucu, maka dia mendapatkan setengah. Saudara kandung mendapatkan setengah karena dia tunggal ya. Nah, saudara laki-laki si ibu mendapatkan 1/3 ya. Nenek mendapatkan 1/6. Paham ya? Jadi saudara kandung ini enggak terhalang. Kenapa? Karena tidak ada ayah atau tidak ada anak. Nenek tidak terhalang karena tidak ada ibu. Yang menghalangi nenek adalah ibu. Oke. Sekarang perhitungan warisan. Jadi nanti kalau sudah ditemukan hartanya atau harta pusakanya ya, bisa berupa tanah atau uang, nanti kita tinggal ngitung. Bagaimana cara ngitungnya? Pertama adalah siapa saja ahli warisnya. Jadi nanti dipetakan kalau dia meninggal ini yang tersisa siapa atau yang masih hidup siapa? Istrinya, atau yang meninggal istri berarti suaminya, yang meninggal suami berarti istrinya, atau ayahnya, ibunya, atau anaknya, didata semua. Terus ditentukan siapakah di antara mereka yang mendapatkan bagian tertentu. Tadi ya, yang mendapatkan setengah itu siapa,
Yang mendapatkan seperempat itu siapa? Yang mendapatkan seperenam itu siapa? Seper 8 siapa? Seperempat siapa? Itu didata dulu. Terus asobanya siapa? Terus mahjub juga, yang terhalang siapa? Dan beberapa masing-masing. Sesudah diketahui barulah dihitung bagian masing-masing dengan cermat dan teliti. Nah, sekarang setelah diketahui bagiannya atau dawil furus tadi ya, di samping asobat tadi kan ada bagian warisan itu ada setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga dan seperenam. Nah, bagian ini kan berupa pecahan. Karena itu bila ada ahli waris yang mendapatkan bagian setengah, sedangkan yang lain dengan sepertiga, harus dicari dulu KPT-nya atau kalipatan persekutuan terkecil. Sementara KPT dari dua bilangan 2 dan 3 ini yang bisa dibagi adalah bilangan 6. Nah, sementara KPT sendiri itu ada 2, 3, 4, 6, 8, 12 atau 24. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi mencari KPT, jangan sampai sudah ketemu dawil furus langsung dibagi setengah. Nanti nggak ketemu nanti angkanya. Harus dicari asal masalah atau KPT, kalipatan persekutuan terkecil. Nanti tinggal dibagi ya, dibagi di antara disebut penyebut atau pembilang ini ya, bawahnya ini dicari yang bisa dibagi dengan angka antara 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Oke, contohnya seperti ini. Nah, seorang meninggal dunia, ahli warisnya seorang anak, wanita, suami dan bapak. Harta pusaka yang ditinggalkan senilai 80 juta. Berapakah bagian masing-masing tadi ya? Jadi pertama yang kita data adalah dipastikan bahwa orang yang meninggal dunia ini harus terlebih dahulu diselesaikan apa? Hutangnya, terus wasiatnya, terus apa tadi yang berhubungan dengan keperluan kepengurusan jenazah tadi ya. Untuk bahan pembelian bahan alat kematian itu juga harus diperhitungkan dulu. Kalau sudah selesai baru sisanya baru kita bagikan. Nah, cara bagi tadi bagaimana cara pertama? Harus tahu dawil furuj atau bagian-bagian yang ditentukan tadi. Di samping juga mencari ahli warisnya yang mendapatkan siapa saja dan yang terhalang siapa saja, terus yang mendapatkan sisa siapa saja. Lah dari contoh ini kan masih ada seorang anak, jelas seorang anak tidak akan terhalang ya, dia tetap mendapatkan warisan. Terus anak wanita, suami tidak akan terhalang, berarti yang meninggal adalah istrinya. Terus bapak juga tidak terhalang. Maka kita tulis anak perempuan mendapatkan berapa tadi? Iya, pintar sekali, dan mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena dia anak tunggal, tidak ketemu dengan anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Suami mendapatkan seperempat karena dia bertemu dengan anak. Kalau tidak ada anak dia mendapatkan setengah. Bapak mendapatkan asobah. Kenapa asobah? Karena bapak tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki mendapatkan seperenam. Oke, sudah ketemu ya. Lah kalau sudah ketemu ini nggak bisa langsung dibagikan 80 juta kali setengah, 80 juta kali seperempat, sisanya nggak bisa. Harus cari namanya asal masalah atau KPT-nya. KPT-nya berapa? Angka yang bisa dibagi dengan 2 ini berapa? Maka ketemunya adalah angka 4. Nah, 4 bagi 2 ketemunya 2/4. Disamakan ya atasnya ini. 4 bagi 4 ketemunya adalah 1/4. Berarti 2/1/3. Berarti sisanya berapa? Untuk bapak ini berarti adalah 1. 2 sampai 1 3, karena ini adalah 4 berarti kurang 1, berarti tinggal tambahkan sini 1/4. Sekarang uangnya dikali 80 juta, maka anak perempuan mendapatkan 40 juta dari 80 juta. Suami mendapatkan 20 juta dari 40 juta. Sisanya baru dikasihkan ke bapak yaitu sekitar 20 juta. Jadi ketemunya adalah 80 juta. Jadi dijumlahkan semua berarti hartanya 80 juta pas dengan dibagikan oleh ahli waris ini. Paham ya? Terus contoh kedua. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki, istri, ibu. Harta pusaka yang ditinggalkan adalah 120 juta. Berapakah bagian masing-masing? Nah, kita data dulu. Istri jelas mendapatkan warisan ya, ibu mendapatkan warisan, anak laki mendapatkan warisan. Istri berapa bagiannya di sini? Istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak dia mendapatkan 1/4. Ibu mendapatkan berapa? 1/6 ya, karena ada cucu atau anak ya. Kalau tidak ada anak atau cucu dia mendapatkan 1/3.
Anak laki-laki jelas mendapatkan asoba binafsi ya. Ya, hartanya berapa? 120 juta. Nggak bisa langsung dikalikan seper 8 kali 120, seper 6 kali dibagi 120, nggak bisa. Harus cari apa? Namanya asal masalah atau KPT. Jadi angka yang bisa dibagi dengan 8 dan itu berapa? Atau disamakan ya. Ketemunya adalah 24. 24 bagi 8, 3/24. 24 bagi 6, 4/24. 3 tambah 4, 7. Masih bisa berapa? Sisa 17. 17 dikasihkan anak laki-laki, 17/24. Kalikan hartanya 120 juta, berarti istri mendapatkan 15 juta. Terus ibu mendapatkan kalikan 120 juta, 20 juta. Terus 17/4 dikalikan 40 juta. Ini minta maaf, ini tetapnya 120 juta ya. Ini ada kesalahan ini. Ini 120 juta, ketemunya 85 juta. Jadi berarti totalnya ketemunya adalah 120 juta ini dihitung. Ini salah, ini salah ngetiknya. Sebenarnya harus 120 juta ini. Oke ya. Demikian bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami tolong ini ada soal, tolong kalian coba dikerjakan. Ini sebagai bentuk dari materi yang saya sampaikan. Ini menjadi latihan kita, jadi supaya ada interaksi dan nanti bisa, kalau bagian anak saya berarti yang saya ajar berarti harus dikumpulkan, dikerjakan di kertas, terus difotokan, dikirim ke WA bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tunggu part ketiga ya, untuk lebih masih ada bagian-bagian yang perlu kita sampaikan pada anak-anakku semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.